Pemirsa, dua korban banjir bandang di Tapanuli Tengah kembali ditemukan oleh tim SAR gabungan. Korban ditemukan di bawah material tanah dan tumpukan kayu gelondongan. Dengan penemuan jenazah dua korban, maka jumlah korban meninggal pasca longsor dan banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga bertambah menjadi 176 orang. Sementara untuk total korban hilang berjumlah 53 orang. Petugas terus mengerahkan alat berat untuk mencari korban yang masih tertimbun material tanah dan kayu. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat data hingga hari Minggu ini sudah lebih dari 1.000 jiwa meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut data BNPB pada Minggu siang, dari 3 provinsi terdampak bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera, ada 1.006 jiwa meninggal dunia, 217 orang hilang, dan sekitar 5.400 korban luka-luka. Korban meninggal dunia paling banyak tercatat dari Provinsi Aceh dengan total 415 jiwa meninggal dunia. Untuk Provinsi Sumatera Utara, korban meninggal mencapai 349 jiwa. Dan di Sumatera Barat ada 242 jiwa meninggal dunia. Bareskrim Polri memastikan temuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang di wilayah daerah aliran Sungai Garoga dan Anggoli naik penyidikan. Penyidik telah meneliti sampel kayu di lokasi untuk memastikan dari mana kayu tersebut berasal. Polisi menyatakan ada unsur pidana di balik banyaknya kayu gelondongan yang ditemukan pasca banjir bandang di wilayah daerah aliran Sungai Garoga, Tapanuli Utara, dan Anggoli Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Penyidik menemukan indikasi perluasan lahan lantaran bekas-bekas longsoran yang terlihat di lokasi dinilai janggal karena tak terjadi secara alami, melainkan diduga akibat campur tangan manusia. Tak hanya itu, penyidik gabungan juga mengungkap temuan penting, yakni keberadaan alat berat, 2 eskavator, dan 1 bulldozer yang diduga kuat digunakan dalam aktivitas ilegal. Bareskrim kini tengah mencari pihak-pihak yang merusak lingkungan hingga menyebabkan banjir di Sumatera. Pasalnya, temuan kayu gelondongan di Garoga dan Anggoli identik dengan kayu-kayu yang ditemukan di lokasi pembukaan lahan. Ini lerengnya sangat curam, ini sangat curam, sehingga begitu hujan lebat, apa yang sudah rekan-rekan dengarkan dari BMKG tadi, begitu hujan ekstrim langsung sangat cepat turun, membawa material-material yang ada di tempat tersebut untuk sampai ke Das Garoga ini. Ini terlihat kayunya sebesar ini, kemudian ini itu di TKP awal, kemudian ditemukan di lokasi yang kita lihat di belakang Bapak ataupun di sebelah kiri kanan ini. Di tempat ini TKP ditemukan alat berat, eskavator 2, kemudian dosernya 1. Tentunya untuk proses penyidikan kami lakukan penyitaan nantinya untuk proses pembuktian apakah ada korelasi sebab akibat bukaan ini, kemudian kayu-kayu yang ada di sini itu bermasalah sehingga di sini banjir di bawahnya. Terkait dengan penyelidikan yang tengah dilakukan polisi, mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi meminta penyidik tak hanya memburu para pelaku di lapangan, tapi juga mengungkap pemberi izin, baik instansi daerah maupun kementerian. Langkah itu menurut Ito penting untuk mengetahui berjalan tidaknya audit lingkungan, terjadi atau tidaknya pembiaran, atau bahkan ada tidaknya indikasi korupsi.
Bukan hanya para pelaku saja, tapi para pemberi izin. Ya kan kalau memang di Prof. Rohimi tadi menyampaikan minimal 30%. Kenapa sampai sekarang 25%? Apakah tidak ada audit lingkungan? Nah kalau begini kan kita juga harus memperhatikan kementerian atau instansi yang memberikan izin itu ada kemungkinan apakah indikasi ada korupsi atau gratifikasi. Jadi bukan hanya kepada para pelaku daripada penebangan itu saja, tetapi juga kepada instansi yang memberikan izin. Kan logikanya kalau misalnya secara audit lingkungan itu mengatakan harusnya hutan di sana itu tinggalnya tidak boleh lebih daripada 30%, ternyata sekarang tinggal 25%, tinggal ditelusuri mengapa izin ini dikeluarkan. Nah ini tentunya juga harus melibatkan juga teman-teman dari mungkin Kejaksaan Agung ataupun KPK ya, sehingga penanganan masalah ini betul-betul komprehensif dan jangan sampai hanya yang ditindak adalah para pelaku daripada penebangan atau pembalakan itu, tetapi juga para pemberi izin. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menyelidiki dugaan korupsi di balik perambahan hutan di Sumatera yang memperparah bencana di Sumatera. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan lintas penegak hukum dan kementerian terkait untuk turut mengusut penyebab banjir Sumatera. Selain tindak kejahatan kerusakan lingkungan, KPK menyoroti potensi korupsi terkait pemanfaatan hutan, terutama berkaitan dengan keterlibatan oknum tertentu yang mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut. Pasti itu akan dilakukan kalau kemudian ada fakta-fakta. Kalau suap-menyuapnya mungkin sudah terlalu lama ya. Bisa saja kemudian itu nanti larinya ke pasal 213. Kita lihat apakah kebijakan itu kemudian murni atau ada kong kali kong di sana. Itu. Kan banyak isu beredar di medsos yang ada terlibatan dari institusi, instansi pemerintahan yang terlibat. Ya, itu pasti sudah dikaji oleh teman-teman di Indah ya, informasi dan data, apakah kemudian bisa memenuhi syarat untuk dilakukan penyidikan. Masih terkait penyelidikan kasus kerusakan lingkungan di Sumatera, anggota Komisi 4 DPR RI, Rohmin Dahuri menilai penetapan tersangka penting dilakukan sebagai efek jera bagi para pelaku illegal logging. Tak hanya untuk menjerat perusak hutan, namun juga untuk menguak dan menyeret aktor intelektual perusakan lingkungan ke meja hukum, agar tindakan perusakan lingkungan tidak terulang. Download Metro TV Extend sekarang.